Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkuru syukran kasiran ila Allah Ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan. Thaniyan, salatan wa salaman ila ruhin nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur. Puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan Ramadan yang mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Solawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini. Amma ba'du. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya bulan ini adalah bulan yang mulia dan agung, yang mana di dalamnya terdapat saat yang lebih mulia daripada saat 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mewajibkan kepada kalian agar berpuasa pada bulan ini dan mengerjakan solat pada malam harinya untuk beribadah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan dengan memperbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Qadar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Itulah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Al-Qadar 1-3. Ayat di atas dikutip jelas menunjukkan nilai utama dari Lailatul Qadar. Mengomentari ayat tersebut, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga menyebutkan bahwasanya keutamaan yang dimaksud di situ adalah bahwa amal seperti salat, tilawah Al-Quran, zikir serta amal sosial seperti sedekah, dana dan zakat yang apabila dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amal yang serupa selama 1000 bulan, tentunya di luar Lailatul Qadar itu sendiri. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga menyampaikan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Lailatul Qadar hanya untuk umatku dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya. Sementara berkenaan dengan ayat keempat surat Al-Qadar, Abdullah bin Abbas juga menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat terjadinya Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi menghampiri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang melakukan qiyamul lail ataupun zikir. Para malaikat mengucapkan salam kepada mereka dan pada malam itu pintu-pintu langit dibuka dan Allah menerima taubat daripada hambanya yang bertobat. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti disampaikan oleh Muslim, Bukhari dan Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat malam pada Lailatul Qadar atas dasar iman serta semata-mata mencari keridhoannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kaum muslimin yang berbahagia, begitu banyaknya keutamaan Lailatul Qadar sehingga Ibnu Abi Saibah juga pernah menyampaikan ungkapan Al-Hasan Al-Basri. Katanya, saya tidak pernah tahu adanya hari atau malam yang lebih utama kecuali Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar lebih utama daripada amalan 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya ia mencari pada malam ke-27 bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang berbahagia, sesuai dengan firman Allah pada awal surat Al-Qadar dan pada ayat 185 surat Al-Baqarah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama bersepakat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Adapun tentang kapan persis terjadinya Lailatul Qadar, para ulama berbeda-beda pendapat karena beragamnya informasi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan pemahaman para sahabat tentang hal tersebut. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang telah tua dan lemah, tak mampu berdiri berlama-lama, meminta kepada beliau kapan ia bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka Rasulullah SAW kemudian menasihati agar ia mencarinya pada malam ke-27 bulan Ramadan. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Oleh karena itu, maka selayaknya kita sebagai umat muslim berupaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini, yaitu semenjak awal hingga akhir bulan Ramadan. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, adapun tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada saat terjadinya Lailatul Qadar itu, malam terasa jernih, tenang, terang, cuaca sejuk, tidak panas ataupun dingin sama sekali. Dan pada pagi harinya matahari terbit dengan jernih dan terang tanpa tertutup satu awan pun. Kaum muslimin yang berbahagia, dari pemaparan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita semua mendapat keutamaan dari Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.